Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama amin wa muslimin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ibnu Nazim. Khususan ila Syairul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu satu pasal sebelumnya karena belum dibahas ya. Faslun, satu pasal. Wala yazuju isti'malul awani. Wala yazuzu, dan tidak boleh isti'malu, memakai awani, wadah. Kalau orang dulu ngartinya bejana ya. Bejana, wadah ya. Az-zahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Kenapa tidak boleh? Karena banyak unsur-unsur yang menjadi mudorot. Yang pertama adalah kemewahan ya. Kemewahan yang akhirnya timbul rasa sombong, rasa takabur ya. Jangankan wadah ya, wajan buat minum, buat makan sebagainya, sendok ya, garpu. Ada beberapa artis yang pakai mic-nya khusus tuh. Mic-nya khusus, yang mic-nya itu terbuat dari emas katanya. Kalau dia nggak ada mic-nya, nggak mau nyanyi. Pernah lihat ya itu ya, nyanyi ya, ada tuh ya. Ya itu mungkin ada rasa kesombongan di situ, mungkin ya, Allahu a'lam. Mungkin juga dia ngerasa pede di situ, mungkin juga dia ngerasa suaranya keluar di situ. Tapi ketika orang melihat itu pasti timbulnya suuzon. Ya, kenapa? Wah, pengen pamer, pengen ini gitu ya. Nah, inilah yang dihindarin. Karena itulah kenapa kita tidak boleh memakai wajan. Bukan hanya wajan ya, tempat makan, tempat minum, sendok, garpu, apalagi tuh. Ya, kita pakai alat-alat makan, alat kamar mandi misalkan ya, kamar mandi yang baknya terbuat dari emas, showernya yang keluar airnya terbuat dari emas gitu ya. Bahkan dulu kan sempat viral tuh ya, yang ada toilet yang terbuat dari emas. Pernah dengar nggak tuh ya? Toilet terbuat dari emas tuh. Itu artis tuh ada gitu. Ya. Mungkin dia nggak ngerasa sombong, tapi ketika orang ngelihat itu suuzon, sombong, pamer dan sebagainya. Nah, makanya kenapa tidak diperbolehkan? Selain juga di dalam ilmu kesehatan itu emang tidak baik gitu. Tapi ada sekarang stik nasi goreng yang di atasnya dikasih emas, kayak kertas gitu, lemas gitu ya. Wallahu a'lam, saya juga belum tahu rasanya gimana, terbuat dari apa, wallahu a'lam ya. Saya tidak bisa menyimpulkan karena emang belum pernah lihat itu, belum pernah merasakan, megang aja belum pernah tuh. Setahu kita emas tuh zat besi gitu, zat keras gitu ya, batangan apa segala macam ya, keras. Itu kalau masuk dalam tubuh nggak bagus sebenarnya. Nah, ini yang bisa dimakan tuh gimana ceritanya gitu? Apakah hanya karena warnanya emas, tapi ada beratnya di situ ya, ditaburi dengan emas sekian gram. Wallahu a'lam tuh, nanti
Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu tentang masalah itu ya, yang stick dikasih selembaran emas, makannya bareng sama itu. Atau nasi goreng tuh biasanya ada tuh ya di atasnya gitu. Itu wallahu a'lam ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa menjelaskan itu lebih detail lagi. Tapi intinya, apalagi laki-laki ya, memakai pakaian yang terbuat atau alat yang dipakai dalam tubuh terbuat dari emas itu tidak boleh. Ya, berbeda dengan perempuan. Ya, berbeda dengan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki sudah sempurna tanpa dengan emas. Bahkan kita aja sering dipanggil Mas. Mas Leman, Mas Sakti gitu ya, Mas Tio gitu ya. Ya dipanggil Mas gitu. Nah, nanti ada di ilmu kesehatan tentang masalah itu ya. Kita pakai emas, efeknya apa ke tubuh kita itu nanti ada tuh. Ya. Bahkan kan salah satu yang bisa menimbulkan gejala kanker itu adalah keseringan kita memakai emas. Salah satunya itu menimbulkan efeknya kanker itu seperti itu. Wallahu a'lam ya. Walau fiddah wa yazudu isti'malu, dan memboleh memakainya ghairihima, selain dari keduanya. Berarti kalau besi ya, tembaga, apalagi zat-zat besi, tembaga, apalagi ya. Nah, itu boleh dipakai tuh selain emas dan perak pokoknya. Minal awani, dari wadah. Jadi wadahnya terbuat, kalau tahanan tuh biasanya tuh dari besi ya, dari seng gitu ya, buat makan gitu. Zaman dulu tuh piring kita tuh dari seng tuh. Ya, sekarang udah banyaknya pakai kaca ya, sekarang banyak lagi pakai plastik ya. Bahkan pakai apa? Pakai bambu yang dilapisin pakai apa namanya? Kertas minyak gitu ya, tinggal buang, males nyuci gitu ya. Yang penting jangan terbuat dari emas dan perak. Lanjut, faslun, satu pasal, wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Wasiwaku mustahabun, dan bersiwak itu sangat dicintai, sangat disukai. Berarti sangat dianjurkan. Fi kulli hal, itu pada setiap keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah terbitnya matahari. Ini maksudnya terbit matahari ya. Lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Jelas ya. Ya, itu kemarin saya pernah bilang statusnya sama seperti sikat gigi. Ya. Kalau misalkan dari awal, dari subuh sampai zuhur itu apa namanya, makruh. Ya. Tapi kalau dari zuhur sampai maghrib itu sangat makruh. Ya, sangat makruh. Disitulah Nabi SAW bersabda, baunya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa seperti baunya kasturi. Karena untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, mengingatkan. Dan ciri-cirinya orang berpuasa pasti bau mulutnya gitu ya. Pasti bau mulutnya, itu ciri-cirinya. Dihilangkan dengan bersikat gigi. Meskipun sikat gigi itu baik untuk membersihkan, tapi dimakruhkan, sangat dimakruhkan. Ya, kalau saya pas imsak subuh lupa sikat gigi ya, mungkin tidur dulu jam 8 jam 9 baru bangun sikat gigi, makruh. Itu posisi udah makruh. Tapi kalau udah zuhur itu sangat makruh ya. Ya, sangat makruh. Tapi belum sampai haram, levelnya belum sampai haram nih. Baru makruh saja. Wa huwa fi salati mawadi'a, yaitu pada 3 tempat atau 3 perkara. 3 perkara, 3 situasi. Asyaddu istihbaban, yang sangat dicintai, yang sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin, yaitu berubahnya mulut, bergeraknya mulut atau berubahnya mulut, min azmin, dari diam. Nah, di sini di syarahnya itu jelaskan diamnya itu dari diam apa. Satu, berpendapat para ulama, diamnya itu karena diam emang tidak bersuara, tidak ngomong. Diam, gak ngomong, gak apa, diam. Sejam 2 jam dia ngomong. Sebelum dia ngomong, siwak dulu, baru dia ngomong.
diamnya nggak bersuara, diamnya nggak ngomong, ya. Setelah dia mau ngomong, bersiwak dulu, itu sangat dianjurkan. Atau pendapat ulama yang kedua yaitu mengatakan bahwa diamnya itu dari makan. Dari makan. Dia belum makan ya, sebelum makan dia bersiwak dulu, atau dia belum makan sama sekali, dia mau ngomong, bersiwak dulu. Nah, dalam arti diam itu, diam karena nahan makan, karena nggak makan, atau emang nahan ngomong, emang karena nggak bersuara. Kalau gitu diam. Dan main game gitu ya, diam sejam 2 jam nggak kerasa tuh. Nah, pas dia mau ngomong, bersiwak dulu. Nah, itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Oke, lanjut. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun tidur. Ya, kalau kita bangun tidur, habis bangun tidur apa? Sikat gigi, ya. Sikat gigi dulu apa sarapan dulu? Sikat gigi dulu, sarapan dulu. Orang yang malas pasti bangun tidur sarapan dulu. Habis sarapan baru sikat gigi. Nggak mau sikat gigi 2 kali gitu ya. Itu ya, itu jelas tuh, nggak ada pertanyaan situ ya, nggak ada pembahasan. Mau tidur bentar, mau tidur lama, mau tidur bersiwak, itu sangat dianjurkan. Wa indal qiyami la sholat, dan ketika mau sholat, hendak melaksanakan sholat. Ya, itu jelas itu ya, banyak dicontohkan oleh ulama-ulama kita, para kiai kita ya, para imam-imam kita sebelum sholat, ketika qomat bangun bersiwak. Ya. Siwaknya yang bagus tuh yang ditumbuk halus tuh, jadi kayak bulu gitu, gini tuh kayak bulu gitu. Ada tuh yang masih kasar tuh, iya masih kasar tuh, dan itu pendek, jadi bulunya tuh pendek segini mungkin ya, pendek gitu. Kalau bagus tuh yang panjang, ditumbuk yang panjang, yang halus gitu, enak gitu. Ya kalau yang pendek segini sakit tuh. Bau ya. Tapi enak. Bau Ada manis-manisnya, Jas. Bau, Pak. Siwak itu bau. Tapi tergantung sih. Tergantung mulut masing-masing gitu. Enggak, maksudnya tergantung siwaknya. Kayunya nggak bau. Bau kayunya enggak. Beda baunya. Bau kalau yang di press tuh bau. Yang bisa di majlis lagi di Maulid tuh ada dijual tuh. Bau dia. Itu yang murah, yang biasa kucing. Iya, Wajar, Jas. Kalau yang murah bau. Yang panjang, bulunya yang panjang. Donor itu mah. Yang panjang, yang bulunya tuh panjang tuh, tumbuknya panjang tuh. Jadi halus tuh, enak nggak kasar. Biasanya yang kasar tuh yang pendek bulunya, terus masih keras-keras gitu ya. Itu kena gusi sakit tuh. Kalau nggak bisa main ini, guna gusi sakit tuh. Nah itu sunnah ya. Sunnah yang kadang-kadang katanya ribet kalau bagi gituan ini ya. Jadi caranya kayak gini ya. Kan ada caranya tuh makanya tuh. Apa? Sunahnya megangnya. Megang apa? Megang siwak kan ada sunahnya tuh. Ya. Itu gimana sunahnya? Sebenarnya sunnahnya itu pertama tangan kanan, yang kedua 2 jari. Itu sebenarnya sih nggak masalah ya mau 3 jari gitu ya. Senyaman dianya aja. Iya, senyaman dia aja. Nanti kalau kita punya kesempatan, kita bisa beli siwak yang siwak yang bagus ya. Saya dulu saya pernah beli itu yang siwak yang ya Allah, masih bulunya sedikit di tumbuknya, terus masih kasar-kasar. Jadi kalau diginiin tuh kayak nggak lentur, masih keras gitu. Karena kalau begini kayak lentur kayak buat perempuan tuh yang buat bedak tuh. Halus. Nah, di tempat-tempat Wali Songo tuh banyak tuh yang jual tuh. Ke bawah. Panjang segini nih, yang panjang. Enak. Jarak ke Kudus ya? Ngomong Kiai jarak ke Kudus. Ya bisa. Nanti tapi nunggu momennya kemarin aja 2 kali kita nggak jadi boleh. Oke, lanjut. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardunya wudu ada 6.
fardunya wudu ada 6. Artinya apa? Artinya yang wajib dikerjakan itu 6, sisanya adalah sunnah. Nah, sekarang saya tanya, perbedaan atau pengertian dari syaratnya wudu dan fardunya wudu atau apa? Fardu itu yang dilakukan sebelum sholat. Fardu. Ah, Wudu ya, wudu ini wudu kan bahas Ya, wudu. kalau fardu wudu. Ya, fardu wudu sama syarat wudu itu perbedaannya apa? Dari pengertian dan dari implementasinya tuh bagaimana? Bang, apa? Bang Tio tahu? Oh, fardu wudu sama syarat wudu gitu. Ya, kan beda tuh. Ah, Fardu wudu, syarat wudu tuh beda. Nah, perbedaan pengertian dari syarat wudu itu apa? Fardu itu wudu itu apa? Simple banget ini. apa ya? Susah mengungkapkannya. Syarat wudu itu artinya yang harus dikerjakan, yang harus ada sebelum wudu. Syarat wudu kan? Sebelum wudu, syaratnya harus dipenuhin dulu. Nah, kalau fardu wudu itu adanya ketika melaksanakan wudunya. Di dalam wudunya itu yang harus dikerjain. Sebelum wudunya namanya syarat. Contoh misalkan, Bang Leman mau masuk mana? Saya mau masuk PTA. Nanya-nanya Bang Leman, gimana caranya masuk PTA? Wah, kalau mau masuk PTA syaratnya ini. Sebelum masuk kan syaratnya ini. Inilah syaratnya harus dipenuhin kalau mau masuk perusahaan PTA ini. Syarat. Nah, ketika sudah masuk ke PT itu baru ada namanya fardu. Ini loh yang harus dikerjakan di perusahaan ini. Paham ya? Jadi syarat sama fardu itu berbeda. Syarat di luar, fardu di dalam. Syarat sebelum, fardu ketika dilakukan. Gitu ya. Nah, fardu wudu ini berarti dilakukan ketika sedang berwudu. Apa aja yang harus dilakukan ketika berwudu? sebenarnya apa dia sih? Yang pertama, apa? Enggak, rokok. Habis minta tadi. Yang pertama an-niyatu, niat. Jelas. Mana, Bang? Niat itu ya. Nah, niat itu ketika kita membasuh muka atau baru mau mulai ketika kita cuci tangan ya. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori dong, asgori. Keseringan. Kalau asgori beda lagi. Astagfirullah aja iya ya. Keseringan. Oh iya. Mandi besar berarti ini. Sholatnya jarang, mandinya sering. Kita yang apa itu? Aduh. Ya, jadi ketika, tapi kalau menurut Imam Syafi'i adalah ketika membasuh muka sambil niat dalam hati. Ya, sambil niat dalam hati. Tapi yang lagi itu mah saya waktu ngaji di Bogor ya. Dia wudunya itu setiap wudu ada bacaan apa? Pasti ada bacaannya. Enggak, setiap gerakannya. Iya. Iya. Kalau nggak hafal, Itu kan sunnah. Ya, sunnah itu. Sunnah ya? Sunnah. Ini fardunya nih lagi dibahas. Nah, ini ketika sebelum wudhu kan cuci tangan dulu nih. Ya. Itu ada bacaannya. Ketika pokoknya setiap gerakan ya, termasuk yang sunnah-sunnah, gerakan sunnah itu ada bacaannya.
Ya, ada baca sampai basuh kaki kanan dulu, ada bacaannya kiri-kiri, ada bacaannya gitu. Itu sunnah tapi kalau kita mengajarkan anak-anak kecil wajib tuh kasih tahu biar hafal. Ya. Tapi kalau udah ngajar yang tua-tua udah nggak penting bisa wudu yang baik benar gimana. Udah yang wajibnya aja dulu, kalau sunnah nanti kalau udah selesai yang wajib baru yang sunnah. Yang tua-tua begitu. Ribut amat sih Pak, bacaannya ini baca nggak hafal lah tuh. Malah nanti malah nggak mau jadi males wudunya, gitu ya. Nah, yang simpel aja yang wajib aja dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini niat ya. Di sini disebutkan indal ghuslil wajhi ketika membasuh muka. Tuh tahu ya bagaimana membasuh mukanya ya? Ya. Kalau ini batasannya adalah numbu rambut sampai dagu. Ini dari rambut kuping. Kalau ini apa namanya? Jakun. Ini jambang sini nih. Numbu rambut sini sampai sini. Ya. Itu wajib dibasuh. Kalau orangnya suka apa namanya jalan-jalan motor-motoran itu biasanya mukanya hitam. Nah, mukanya hitam ini harus dibasuh. Kan ini kan penting ya. Ini hitam gitu ya. Ya. Termasuk mungkin saya juga agak hitam nih mukanya. Ini kan ini harus dibasuh nih. Ya. Yang tumbuh rambut nih, yang kuping. Ini numbu rambut paling atas ya. Kok Pak kalau misalkan rambutnya sudah apa namanya udah botak, kan ada tuh yang buat atasnya botak, itu gimana Pak? Nggak ada. Ini metang nggak sini, basuh dari sini. Kayak profesor. Ya, perkiraan rambut di mana sini? Oke, sampai situ. Masih ada dikit-dikit lah rambutnya. Ya ada yang begitu ada. Jadi kalau bisa gimana tuh ya? Nah lebih gampang dia langsung push ke atas gitu ya. Iya, rambutnya gak ada rambut ya. Gak ada ke atas langsung gitu ya. Langsung ke atas itu. Wa ghusl wajhi yang kedua adalah membasuh muka. Tadi udah jelas ya bagian-bagiannya. Wa ghusl yadaini dan membasuh kedua tangan. Nah itu jelas tuh ya. Sikut sampai jari-jari. Nah ini yang bahaya itu yang kuku-kukunya panjang. Ya, yang kuku-kukunya agak sedikit ditekan-tekan ya, agak sedikit dipijit ya. Pijit jas. Ya, biar airnya masuk ke dalam. Biar menyerapi ke bagian belakang kuku. Itu. Agak dipijit ya. Kemudian ila mirfaqain apa? Siku ya. Membasuh ba'di rasi dan membasuh sebagian kepala. Nah, kalau Imam Syafi'i sebagian yang mana Pak? Sebagian yang depan, sebagian yang pinggir, sebagian yang belakang sah-sah aja. Rambut. Yang penting bagian dari rambut. Jadi kalau Imam Syafi'i katanya cukup gini dong. Ya, misalkan gitu ya, oh udah keren nih sisiran, pakai pomade, wah ganteng gitu ya. Sayang kalau dibasuh sama air gitu kan. Ambil, basuhin belakangnya dikit. Itu udah sah itu? Sah. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi? Kalau Imam Malik, Hanafi, Ahmad itu semuanya. Jadi dibasuh. Bukan dibasuh diguyur, tapi ya, dibasuh ya semua rambutnya dibasuh, basah gitu. Ternyata orang luar om ya? Ya. Orang Indonesia juga ada, Indonesia juga ya. Indonesia mazhabnya koordinasi. Soekarno ada. Ntar kita bikin man, mazhab baru man. Ya kadang-kadang kita juga pakai mazhab Imam Malik gitu ya. Makan di warteg. Kita jajan juga makan dulu baru bayar. Itu sebenarnya bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kayak McDonald, Burger King gitu ya. Bayar dulu baru makan gitu ya. Ya itu namanya tradisi yang emang nggak menyalahi syariat sebenarnya. Yang penting ahlus sunnah ya. Yang penting pertama tahu dulu ya tuh termasuk masih termasuk dalam 4 mazhab. Ya. Orang NU itu yang penting jangan keluar dari 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali.
Ya, jadi jangan sampai keluar dari 4 imam mazhab. Ya kenapa? Karena nanti yang bertanggung jawab siapa? Nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita juga harus menyampaikan sesuai dengan kadarnya. Kita tahu mau begini. Kita tahu begini, tahu ilmunya. Jangan sampai dia dikit-dikit bilang bid'ah, gitu ya. Karena emang nggak tahu gitu. Padahal ini ada di Imam Malik gitu ya. Ini ada di Imam Ahmad, ya. Ini ada di Imam Hambali. Taunya cuma Syafi'i aja. Ketika di luar dari Syafi'i mengatakan itu adalah bid'ah, itu adalah kafir, perbuatan orang kafir gitu ya. Jangan sampai begitu karena ketidaktahuan kita. Jadi boleh tuh ya sebagian depan, belakang, tengah, silahkan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Wa ghuslu rijlaini ila ka'bain, dan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ya. Sampai mata kaki. Nah, kita biasanya sampai lutut ya. Sampai lutut tuh. Iya. Jadi kalau nyampe mata kaki sama kaki itu apa ya? Nggak apa-apa. Kayak misalkan tanah ini begini, nggak nyampe atas. Iya, nggak ke sini. Berarti celah-celah juga Om ya? Iya. Yang penting nanti ada sunnahnya tuh. Menyela-nyela bagian jari, nanti kita bahas di sunnahnya. Wa tartibu ma ala ma dzakarnahu, dan tertib dengan apa yang tadi sudah sebutkan. Artinya tertib itu berurutan. Jangan berantakan, basuh muka kemudian basuh kaki. Ya, tangannya sama rambutnya ya, di belakangkan itu ya. Sebenarnya harus berurutan. Dan jangan sampai ada jeda. Ya, jangan sampai ada jeda, nanti dibahas nanti. Kalau di bawah itu dibahas tuh jangan sampai ada jeda antara basuh satu basuhan dengan basuhan yang lain. Jangan sampai ada jeda. Ya, itu sunnahnya itu harus berurut dan terus menerus, artinya continue, habis A, B, C langsung, nggak ada jeda. Oke? Wa sunanuhu, dan sunnahnya. Nah, ini baru sunnahnya nih. Asyaratu asya, ada 10 bagian. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini, nah ini membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhaliha, sebelum memasuki wudu, atau sebelum memasuki al-ina'a, wadah. Ini kan ada yang orang wudu pakai wadah. Sebelum masuk ke wadah kan ada yang wadahnya itu yang 2 kulah. Yang langsung bejana yang gede. Ya, orang-orang desa tuh, orang pelosok masih pakai itu. Wadah apa? Kolam lah. Kolam gede, sebelum tangan kita masuk ke kolam itu kita cuci tuh tangan kita. agak keran, langsung kucuran. Atau mungkin di apa namanya, diginiin dulu gitu ya tangannya, dicuci dulu. Baru kita masuk buat berwudu. Tapi syaratnya airnya harus yang 2 kulah. Nah, itu masih zaman dulu saya masih SD juga masih ada tuh. Kalau saya kalau udah di Sumur, waktu di Bogor, Berarti di kalau Bogor 2 bulan tuh kalau walaupun nggak ngalir itu tetap sama. Tetap sah. buat apa aja tuh Om ya? Ya, bahkan dulu sambil melihara ikan. Iya Om. Temen saya kan 2 pola dia. Ada ikan betoknya Om. Iya, ikan betok. Ikan buat dikonsumsi. Iya, di ikan betok. Ikan betok. Betok, mas. Ya, ikan mas itu ya. Betok. Tapi tetap sah ya? Sah. Ya. Apalagi kalau masih bertambah kayak ada tambahan air terus kan kalau wudu kan pasti kan melebar tuh airnya tuh berkurang. Nanti ada tambahan. Kalau orang-orang pedesaan tanpa ada keran, tanpa ada ini, ngucur aja terus itu air, nambah terus dah, meskipun udah meluber itu ya, masuk aja terus gitu ya. Yang bagus tuh kayak masjid At-Ta'awun tuh ya. Kalau masjid At-Ta'awun tuh ada aliran yang kita buat kalau masuk ke situ dulu buat cuci kaki tuh. Iya, benar. Ya? Temennya Masjid At-Ta'awun tuh ya di puncak. Itu kalau mau masuk masjid kita lewatin kayak kali gitu kecil. Ada tahun juga Om, yang sebelah kanan yang deretan pasar. Oh, yang kaca-kaca itu ya? Iya. Iya, yang kaca-kaca.
Iya. Itu bagus tuh. Artinya apa? Memastikan orang-orang yang mau masjid suci dulu kakinya, karena emang kaki kemana-mana tuh. Ya, kaki mana. Nah, alangkah baiknya di sini ditiru. Seharusnya di sini tiru. Artinya apa? Kan kita udah bahas ya yang ini Muna Malik kita nggak tahu ya pakai sendal, pakai sepatu ya. Terus juga kita wudhu ke sono, ke sini wudhunya sampai sini kita nggak tahu tuh nggak pakai alas gitu ya. Apakah apakah najis apa nggak najis? Wallahu a'lam gitu ya. Nah, karena emang nggak pakai alas kan dari buat wudhu ke sini. Nah, alangkah baiknya sini tuh kasih aliran itu. Tapi kayaknya susah ya. Agak sedikit susah. Tapi itu bagus. Itu bagus. Memastikan telapak kakinya itu, karena ketika masuk masjid kakinya udah bersih, udah suci. Minimal itu dulu suci. Nah, bagian yang lain nanti dibersihkan di wudhu. Gitu loh. Bagian di wudhu. Itu bagus tuh. Nah, bisa kita contoh tuh. Orang-orang dulu sebenarnya orang dulu juga seperti itu sebenarnya. Udah seperti itu dulu. Kenapa? Karena emang dulu zaman dulu tuh apalagi mungkin masih ada sekarang ya pedesaan itu yang air itu ngalir terus, saya bilang ngalir terus dari sumber mata air, dari mana, dari pegunungan, dari curug, itu ngalir terus. Dan itu dinginnya, nauzubillah, itu dingin. Dinginnya luar biasa itu. Ya, karena tempat terbuka gitu. Dinginnya luar biasa itu. Itu patut ditiru itu. Wal madmadoh itu adalah kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Wal istinsyaq, memasukkan sebagian air ke dalam hidung. Jadi sedot dikit. Ya, masukin dikit, langsung dikeluarin. Kan ada yang sambil hirup tom gini kan, ya. Ada yang dimasukin. Iya, orangnya tuh udah terbiasa mah enak. Kalau nggak terbiasa, perih. Tapi pakai jari nggak apa-apa kan ya? Pakai jari nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya itu memasukkan air. Masukin jari nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Wa mashu jami'ir ra'si. Nah, kalau di Imam Syafi'i wajibnya itu seluruh rambut. Kalau di Imam Syafi'i ya, itu menjadi sunnahnya membasuh seluruh rambut. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki menjadi wajib. Jadi fardunya wudu membasuh seluruh rambut. Tapi kalau Imam Syafi'i hanya sebagian. Kalau seluruhnya menjadi sunnah. Wa mashul udhunain, dan membasuh kedua telinga. Zahirihima, dalamnya, luarnya, wa batinihima, dan dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ambil, cuci. Ini ikutin aluran telinga ya. Aluran telinga tuh muter gitu ya. Ya, muter. Luarnya dan dalamnya. Nah, itu dibersihkan. Nah, membersihkannya itu sunnah di dalam wudu. Wa takhlilul lihyatil kathah, menyela-nyela bulu, berarti ya, bulu jenggot. Ini kita berjenggot nih, di sela-sela begini. Kalau kadang nggak usah. Jadi itu berarti bulu, Pak. Ya. Kalau ada 3 lembar dong, tidak lain nggak usah ya? Nggak usah di sela-sela. Diginiin juga udah kena gitu. Ya, jenggot di sela-sela ya. Karena bagian kulitnya ini harus kena air wudhu nih. Ya, kalau kadang masih masuk dalam, Nggak ada jas, bisa kotor jas. masuk dalam yang wajib kena air wudhu. Bulu kumis juga. Kumis juga. Kumis tipis tuh. Kalau orang Indonesia kan kumis yang dipelihara ya. Kumis udah. Ini orang Jawa rata-rata kumis. Ini merahnya kumis orang Jawa rata-rata. Dia jago wibawa dia sebagai pemimpin. Ini karena saya belum cukur aja nih sebenarnya nih. Brewok ini. Karena emang agak menyulitkan, tapi karena sulit ini malah kita mendapatkan sunnah sebenarnya gitu. Ya, sunnahnya itu kita memanjangkan jenggot.
dan mencukur kumis, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu sunnahnya itu dicabut, bukan dicukur, dicabut. Nah, sakit. Awal-awal sakit, kalau udah biasa enak-enak aja. Oh itu jas yang langsung berapa jas? Keprek gitu. Sekaligus sakitnya. Wa takhlilu asabi'il yadain, dan menyela-nyela jari-jari tangan. Wa rijlain, dan jari-jari kaki. Kaki. Ya. Kedua kaki, kedua tangan itu di sela-selanya, sela-sela jarinya ini dibersihkan ya dengan cara menyela gitu ya. Kaki juga sama gitu ya. Itu sunnahnya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahului kanan daripada kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Setiap ganti kanan kiri. Kuping kanan kiri. Tangan kanan kiri. Kaki kanan kiri. Gitu ya. Jadi kanan dulu baru kiri. Itu mendahului kanan dan kiri. Itu sunnah. Berarti boleh dong Pak, kiri dulu baru kanan. Sah-sah aja. Karena yang dibilang di fardu ini adalah kedua. Ya. Tapi kalau mau dapat sunnahnya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kita dapat sunnahnya itu. Wa taharatu salasan, dan mensucikannya 3 kali, 3. Kuping 3 kali. Kanan 3 kali. Iya. Ya, kuping kanan kiri ya. 3 kali. 3 kali. Ya. Wal muwalat, dan berurut. Ya, jadi pembahasan kali ini tentang wudhu ini sebenarnya lebih spesifik itu lebih detail itu karena kenapa? Itu menyangkut tentang kesempurnaan sholat kita. Kalau wudhu yang nggak sempurna, sholat kita tidak sah. Ingat, sempurnanya wudhu itu menentukan sempurnanya sholat. Makanya ketika pembahasan tentang wudhu ini sebenarnya harus dengan praktek. Harus dengan praktek, dilihat dengan teliti, oh ini benar, oh ini salah, oh ini belum dibasuh gitu ya. Gitu ya. Apakah kita harus tetap wudhu kalau kita sudah mandi? Harus ya, karena emang wudhu mau diniatkan buat sholat gitu ya, diniat khusus buat sholat. Dan orang yang menjaga wudhu dalam hidupnya, Masya Allah, ada beberapa kisah orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang menjaga wudhu. Jadi kalau batal langsung wudhu, batal langsung wudhu, batal. Jadi menjaga wudhunya biar terus ada wudhunya, kecuali tidur ya, kecuali tidur. Nah, orang yang takut diganggu tidurnya, entah itu gangguan karena tidur yang gak nyaman, nggak bisa tidur, atau gangguan-gangguan hal-hal yang supranatural gitu ya, itu kalau mau tidur wudhu dulu, insya Allah terjaga ya, insya Allah terjaga. Apalagi setelah wudhu, setelah sunnah 2 rakaat baru tidur, nah, itu lebih lengkap lagi tuh. Sebagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah memesan tiket, sudah memesan tiket surga. Ketika Nabi, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapat jaminan masuk surga? Kata Bilal, apa? Saya nggak melakukan apa-apa wahai Rasul. Nggak ada yang istimewa yang saya lakukan wahai Rasul. Nggak mungkin kalau nggak ada amalan istimewa sehingga saya mendengar telapak kakimu di surga. Ketika Nabi Isra Mi'raj tuh ya, Nabi bertanya kepada Jibril, suara langkah kaki siapa ini? Jibril menjawab, Bilal bin Rabah. Jawaban Bilal apa? Saya hanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, dan itu tidak pernah saya tinggalkan. Berarti qobliyah ya? Bukan, sebelum qobliyah. Tahiyatul majlis, tahiyatul masjid. 2 sholat sunnah setelah wudhu. Baru setelah itu dia melaksanakan ajan. Oh, kalau qobliyah habis ajan dong ya? Habis ajan. Dan dia tidak pernah putus melaksanakan itu. Nah, makanya
Ingat baik-baik, seamalan sedikit apapun, nggak dianggap apapun amal itu, kalau dilakukan dengan istiqomah bakal dapat sesuatu yang luar biasa. Istiqomah. Kamu daripada sedekah di masjid gitu ya, 20.000, tapi sekali doa lebih baik setiap hari 100, 1000, 1000. Tapi istiqomah. Amalan apapun, ya, tidak ada perbuatan yang lebih daripada istiqomah. Itu ya. Nah, itu makanya kesempurnaan wudhu ini penting, menentukan sah tidaknya sholat kita. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri saja. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan ilmu yang baru kita dapat dari kitab Fathul Qorib ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bab wudu, agar menjadi kesempurnaan sholat kita menjadi sempurna, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.